Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih puasa? Enggak. Ada yang di belakang, ada yang jawab masih, tolong dikasih air Pak. Iya, karena kata Nabi, bedanya kita dengan umat terdahulu itu sama-sama puasanya. Sama puasanya. Kan ayat itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa seperti orang-orang terdahulu. Cuma bedanya puasa umatku itu berhenti di maghrib, kecuali jamaah Masjid Al-Hikmah masih ada yang belum batal. Kalau umat terdahulu ada namanya puasa wisol. Nah itu diharamkan oleh Nabi. Puasa wisol itu bagaimana Ustaz? Puasa yang tanpa henti, yang sok jago. Iya, karena dulu umat datang kepada Nabi Muhammad, "Oh ya Rasul, saya anak asumu wala uftir." Saya ini puasa enggak bisa tanpa berbuka. Saya jomblo la atazawwaj, enggak akan nikah, menunjukkan bahwa dia kuat menahan hawa nafsu. Kata Nabi, kalau ente puasa enggak buka, saya puasa tapi saya berbuka. Ente enggak mau kawin, saya kawin, bininya banyak. Ini menunjukkan, kata Nabi kepengen menunjukkan bahwa saya ini manusia terbaik. Kalau ente merasa lebih baik, enggak mungkin. Maka takarannya ya aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya agak meriang ini pada sebetulnya, cuma jumpa sama calon-calon ahli surga jadi semangat. Baik, ini sudah penghujung dari bulan Ramadan. Ya, sebetulnya air mata kita ini sudah harus berlinang air mata. Ya, kenapa? Karena saya masih keliling, apalagi malam-malam ganjil untuk mengisi qiyamul lail. Terus bengkak ini mata sampai subuh. Bapak Ibu, di penghujung ini saya ingin mengajak untuk, katakanlah kita tanggal 1 sampai tanggal hari ini puasa kita hancur semua. Katakanlah tanggal 1 sampai hari ini belum dapat ampunan Allah. Katakanlah puasa dari tanggal 1 sampai hari ini sedekah kita belum ikhlas. Ada banyak mungkin kultum-kultum di mimbar-mimbar ini menyampaikan Ramadan dilipat gandakan, Ramadan lipat gandakan amal. Maka hari ini saya balik, Ramadan bukan bulan untuk menumpuk amal perbuatan. Ramadan bukan untuk menumpuk amal perbuatan. Karena dalil yang berbicara, Rasul berulang kali, Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Maka minta ampunan. Kalau ditanya bulan mana yang selain Ramadan yang dilipat gandakan, ada enggak? Ada. Bulan Muharram, bulan Zulhijjah itu dilipat gandakan. Tapi hanya Ramadan, bulan yang Allah kasihkan jaminan untuk dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kata Nabi, man shoma wa man qoma, berulang kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua Allah janjikan dalam hadis Nabi diampuni dosanya. Maka Nabi berteriak di ujung-ujung Ramadan seperti ini, budan abdun syaqiyun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celaka umatku, jumpa berulang kali dapat Ramadan tapi enggak pernah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, malam ini yakinlah saat ini Allah itu di bulan Ramadan turun 3 kali dan bertanya. Saya setiap malam kalau saya berdoa, saya pakai kalimat Nabi itu, ya Allah, kalau malam ini dan saat ini Engkau bertanya, hal min taibin, adakah hambaku yang bertaubat malam ini? Ada ya Allah. Idaham Khalid, sang ulung, pendosa ulung ini Allah, atubu ilaik, terima taubat. Hal min mustaghfirin, jika Engkau bertanya adakah hambaku yang mohon ampun? Ada ya Allah. Idham Khalid, hambamu yang banyak dosanya, astaghfirullah wa atubu ilaih.
Jika engkau bertanya, ya Allah, hal min sa'ilin, jika engkau bertanya, adakah malam ini hambaku yang minta? Ada ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Hambamu ya Allah, mohon ridhoi amalku, ridhoi imanku, ridhoi keluargaku, ridhoi pekerjaanku, ridhoi hidup dan matiku ya Allah. Panggil aku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Panggil aku ya Allah dalam kondisi aku ridho sebagai hamba engkau Tuhanku, dan engkau ridho aku adalah hamba. Maka sampaikan ini hari-hari yang terakhir. Maka kita ambil nasihat Imam Fudail. Imam Fudail memanggil, ada bapak-bapak yang berusia 60 di sini atau bahkan lebih. Imam Fudail ulama besar memanggil jamaahnya, muridnya, ya akhi, kamu umurka berapa? Umurmu 60 sana. Dia jawab, umurku 60 tahun wahai guru. Maka diucapkan sama Imam Fudail, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka dia tak kaget, kenapa engkau berucap istirja? Aku ini enggak dapat musibah, saya belum meninggal, kenapa engkau ucapkan inna lillah? Tahukah engkau makna inna lillah? Maka dia bilang, enggak tahu. Kasih tahu wahai guru. Inna lillah, sungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, wa inna ilaihi waqifun baina yadayhi fasayus'al amma kullama fa'al. Sesungguhnya kita kembali kepada Allah, bukan sekedar kembali, tapi kembali kepada Allah akan ditanya semua apa yang sudah kita lakukan. Maka dia bertanya, murid yang sudah umur 60 tahun, apalagi yang sudah 60 tahun, 63 tahun, besok ada yang umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, berarti terakhir besok, karena umur Nabi 63 tahun ya. Maka dia bilang, wahai guru, amalan apa yang harus aku perbuat di penghujung umurku ini? Kita ini di penghujung bulan ini. Sama, beliau sampaikan, ahsin fima baqi. Jamaah Masjid Al-Hikmah Peruri, nasihat Imam Fudail untuk kita dan kalian semua, ahsin fima baqi. Perbaikilah apa yang tersisa 2 hari ke depan dari bulan Ramadan. Katakanlah hancur puasa kita dari tanggal 1 sampai tanggal 27 ini. Maka nasihat beliau, ahsin fima baqi, perbaiki sisa-sisa waktu ini. Yughfar laka fima madha wa fima baqi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu, dan Allah akan ampuni dosa-dosa yang akan datang. Wa in asabta, maka beliau sampaikan, jika yang hari ini sudah buruk, tambah buruk lagi, maka Allah akan tambah berlipat gandakan azabnya untuk. Na'udzubillah wa iyyakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya, ini kan orientasi puasa ini la'allakum tattaqun. Bapak Ibu kenal bertakwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Pertanyaan saya di forum ini, kasih tahu ya kalau udah habis waktunya Pak. Kadang-kadang yang ngomong lisan tak bertulang. Dosa besar mana? Lebih besar dosa yang mana? Meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah? Ini dosa-dosa, dua-duanya dosa. Dua-duanya besar dosanya, karena takwa itu dua. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini takwa. Maka dua-duanya berdosa kalau kita tinggalkan. Pertanyaan saya, yang mana lebih besar? Ayyuhuma a'zam wa akbar dhanban bainahuma? Mana yang lebih besar dosanya? Meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah? Perintah Allah itu sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang tua. Itu perintah. Larangannya jangan mabuk, jangan judi, jangan zina, jangan oplos pertama. Itu larangan itu. Nah, lebih besar dosa yang mana? Saya kepingin tahu jawaban dari penjamaah Masjid Al-Hikmah ini. Meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Meninggalkan perintah. Ahsan.
Berarti udah pandai-pandai jamaah. Ya. Iya betul. Maka tapi bertanya, kenapa Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua mantan penghuni surga. Yang satu bapak kita Nabiullah Adam alaihis diusir gara-gara apa? Melanggar larangan atau meninggalkan perintah Allah. Adam kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat ini pohon. Allah tak bilang jangan zina, jangan maling. Allah cuma jangan dekat pohon ini ya. Dia deketin, diusir surga. Yang satu lagi iblis laknatullah, mantan ahli surga. Apa pelanggarannya? Disuruh sujud tapi nggak mau sujud. Ini perintah atau larangan? Perintah. Apa yang membedakan keduanya? Bedanya Nabi Adam alaihissalam mantan ahli surga tapi punya kesempatan untuk CLBK kembali. Cinta belum kelar. Iblis mantan tapi abadi. Les gone be baygon, terlanjur minum baygon dan mati, nggak bisa balik lagi. Pelanggarannya hanya satu bedanya, yang satu meninggalkan perintah, yang satu melanggar larangan Allah. Lebih spesifik lagi, kenapa kok bisa lebih besar meninggalkan? Karena apa penolakan iblis? Aba wastakbar. Iblis itu ketika menolak perintah Allah ada kesombongan dalam hatinya. Saya tanya Pak, Bapak punya orang yang teman atau kerabat yang selalu Bapak Ibu bantu. Jika giliran dia kepengen butuh uang, ke rumah minta bantu. Terlilit utang, minta bantu. Dapat musibah, minta bantu. Bapak bantu terus. Anaknya mau sekolah, Bapak bantu atau Ibu bantu. Satu hari Bapak panggil dia di jalan, jumpa, Fulan. Bapak teriak di samping telinganya, Fulan. Tapi dia enggak dengar. Padahal dia dengar, dia pura-pura enggak ada, dia tak acuh. Sombong amat, betul? Sama Allah sebutkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita semua ini sudah Allah bantu Allah. Hari ini kita sampai diperjalankan sampai penghujung Ramadan. Tidak semua hamba yang sehat mau sholat ke masjid bersama seperti kita ini. Ada banyak di jalan tadi yang tidak sholat. Kita termasuk pilihan Allah. Hadirin nikmatun min Allah. Maka kalau Bapak Ibu mendengar Syekh Ramadan Al-Buti, ini pembesar ulama besar di Damaskus, beliau sampaikan, fa innal ma'siyata, dengarkan dengan iman, beliau sampaikan, fa innal ma'siyata, fa'lam, ketahuilah, fa innal ma'siyata la tahjuka min Allah. Hai para pendosa, maksiat-maksiat kalian, zina-zina kalian, mencuri-mencuri kalian, itu tidak menghalangi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal istikbar, tapi kesombongan kalian yahjubuka min Allah, itulah yang membuat Allah tertutup dari diri kalian. Maka kalau hari ini kan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu sudah panggilan. Kalau kita nggak mau nyaut berarti aba wastakbar, sombong. Maka mudah-mudahan kita bisa dapat bimbingan. Ini panjang, tapi karena ini kultum bukan kulibas, ini kultum cuma 7 menit Pak. Ini udah lebih ya. Saya kira itu, saya berharap mudah-mudahan yang terakhir ini, yang terakhir, saya boleh minta tambah satu dikit lagi. Malam takbiran, agar ini masih ada waktu 2 hari untuk memperbaiki apa yang ada. Malam takbiran apa yang kita baca? Takbir, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita takbirkan. Kita ucapkan semua berkumandang sampai hari Idul Fitri. Allah, Abu Bakar, Ali, semua keliling kampung, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, keliling Madinah Al-Munawwarah itu. Apa yang mereka ucapkan? Bukan takbir Pak.
Mereka berteriak berdoa, "Man hadzal maqbul?" Penuh hening. Siapa di antara kalian yang Ramadannya Allah terima? Kami ucapkan selamat bersukacita atas kalian. Wa man hadzal mardud? Siapa yang Ramadannya Allah tolak mentah-mentah, enggak dapat ampunan Allah, puasanya enggak ada pahalanya. Wal mardud Banu Azzi, kami ikut bertakziah kepada kalian karena amal kalian telah mati dan wafat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan sama Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana. Sampaikan. Mohon sama Allah agar Allah sempurnakan Ramadan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan Ramadan yang sempurna. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.